Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija pada edisi review saham daily. Analisa teknikal sebanyak 10 saham. 10 saham ini merupakan request dari teman-teman di grup WA saya. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup WA saya, silakan bergabung dengan klik link yang berada di deskripsi video. Oke teman-teman, semoga analisa teknikal saham ini bermanfaat, yang mana bisa kita pantau sama-sama di tanggal 24 Agustus 2021. Oke, gas. Oke teman-teman, ini video selanjutnya ya, karena request dari teman-teman itu ada 30 saham. Jadi saya coba membantu memberikan analisa dari 30 saham tersebut, yaitu menjadi 2 video ya. Video yang pertama tadi yaitu ada 20 saham, dan saya lanjutkan untuk video selanjutnya yaitu sebanyak 10 saham ya. Untuk teman-teman yang belum bergabung di WA grup saya, silakan bergabung. Klik linknya ada di deskripsi video ini ya. Semoga dengan teman-teman request kepada saya, semoga bisa membantu untuk referensi analisa teman-teman. Oke, saham yang pertama yang saya ulas yaitu saham PTSN. Hari ini closing di angka 278 ya. Kenaikan hari ini disertai dengan pembelian yang meningkat ya dibanding hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya. Jika dilihat dari stokastik RS-nya sudah jenuh jual dan ada indikasi akan mengalami golden cross. Dan dilihat dari trennya, tren PTSN ini masih uptrend ya, belum mematahkan tren uptrendnya, yaitu belum breakdown dari support trendline-nya yaitu garis oranye ini. Dan jika nanti mampu breakout dari EMA 21 yaitu di 280, jika mampu breakout maka ada potensi ke terdekatnya di 302 ya, dan ya jangka agak jauhnya sedikit di 340 ya jika mampu breakout dari 282. Dan hati-hati teman-teman jika terjadi breakdown dari support trend lainnya ini, yaitu breakdown dari garis oranye. Terdekatnya bisa koreksi ke 252 jika mengalami breakdown support trend lainnya ya. Ya terjauhnya bisa ke 234. Tapi sejauh ini masih uptrend ya, karena masih di dalam channel uptrendnya. Bagusnya nanti jika mampu breakout 282 maka potensi terdekatnya bisa ke 300 hingga ke 324. Untuk PTSN ya seperti itu menurut saya. Selanjutnya yaitu saham BRMS. BRMS hari ini closing di angka 93 ya. Hari ini closing di 93, sempat breakdown dari support trend lainnya yaitu pada tanggal berapa ini? Tanggal 19 Agustus kalau tidak salah. Kemudian mampu rebound dan hari ini pun kembali naik, tutup di angka 93 yaitu di atas demand-nya yaitu di atas 92. Jika nanti mampu melanjutkan kenaikan yaitu breakout dari EMA 90 dan EMA 21 maka kemungkinan potensinya bisa up ya. Menurut saya seperti itu, bisa up. Tapi hati-hati jika mengalami breakdown dari support trendline-nya ini, bisa mengalami penurunan yang lumayan dalam. Dan dilihat dari strukturnya BRMS masih uptrend. Oke, selanjutnya yaitu saham ISSP. Oke, saham ISSP ya, hari ini closing di angka 294 ya. Hari ini terjadi tekanan jual ya, disertai dengan ini terlihat volume penjualannya meningkat ya. Dan tapi di stokastik RS-nya sudah mengalami golden cross dan di posisi jenuh jual ya. Menurut saya seperti apa ya, kalau ISSP ini akan sangat tidak bagus ya, indikasinya kurang baik jika mengalami breakdown dari 284, karena ini merupakan area demand yang menurut saya lumayan lumayan kuat lah. Tapi jika ini di breakdown yaitu 274 ini di breakdown, 284 ini di breakdown, maka ada potensi turun ke EMA 90-nya yaitu di 274. Tapi selama tidak di breakdown 284 ini, maka
pergerakannya menurut saya di rank 306 hingga ke 28. Sebentar, saya koreksi. Oke. Ini ya. Selama tidak breakdown dari 274 maksudnya. Ini area demand-nya ya. Area demand-nya di rank 274 hingga 284 ya. Jika 274 ini di breakdown, area demand ini di breakdown, maka menurut saya potensi penurunannya bisa ke EMA 90 yaitu di 256 ya. Jika 274 di breakdown, maka potensi penurunan selanjutnya bisa ke EMA 90 yaitu di 256. Tetapi jika 274 dan 284 tidak di breakdown ya, mungkin pergerakannya menurut saya potensi pergerakannya masih di rank 284 hingga 306 ya untuk ISSP. Catatannya seperti itu. Dan bagusnya jika mampu closing breakout dari 306. Tapi perlu diingat dan perlu dilihat di sini ada area supply yang lumayan tebal ya menurut saya. Pastinya ada yang nyangkut di situ ya. Dan ini sepertinya all time high ya, ATH bukan? Sebentar, saya cek. Ya, ini ATH ya. Ini all time high ya. Itu area supply-nya itu di area all time high-nya ya. Jadi wajar ketika sempat menyentuh area supply ini terjadi tekanan yang lumayan ya. Terlihat di sini penjualannya meningkat, volume penjualan meningkat ketika akan menyentuh area supply ini. Ya, karena ini all time high dari ISSP. Catatan yang terpenting adalah tidak breakdown dari 274. Jika itu di breakdown, maka potensi penurunan menurut saya hingga ke 256, yaitu EMA 90-nya. Ya, menurut saya kalau teman-teman punya barang di area 306 hingga 284 hingga ke 306 ada barang di situ, ya pasang saja stop loss-nya di 284, 274, 284 ya. Untuk ISSP seperti itu. Selanjutnya yaitu saham Zinc, ZINC. Saham Zinc. Oke, saham Zinc hari ini closing di angka 133 ya. Yang terbentuk adalah candle Morabozu, bullish Morabozu ya. Jika dilihat dari stokastik RS-nya sudah mulai jenuh jual dan ada indikasi terjadi golden cross ya. Menurut saya nanti jika mampu breakout dari 133 ya, jika mampu breakout dari 133 ada potensi up ke 138 yaitu menyentuh angka EMA 21-nya yaitu 138 ya, terdekatnya di situ. Tapi hati-hati teman-teman jika closing breakdown dari 129. Jika closing breakdown dari 129 maka ada potensi ke support selanjutnya yaitu di 123. Untuk saham Zinc menurut saya seperti itu. Selanjutnya yaitu saham agro. Saham agro. Agro hari ini closing di angka 2380 ya, di atas EMA 21. Maka nanti jika mampu breakout dari 2440 terdekatnya bisa ke 2550 terdekatnya ya. Masih uptrend untuk saham agro. Hari ini kenaikannya disertai dengan volume yang melejit. Dan dari stokastik RS-nya pun sudah mengalami golden cross. Maka menurut saya ada potensi terdekatnya naik ke 2550 jika mampu breakout dari 2440. Secara keseluruhan masih uptrend. Oke, selanjutnya itu saham BABP. Saham BABP hari ini closing di angka 420. Secara struktur keseluruhannya masih uptrend ya. Pergerakannya masih di channel uptrendnya. Hari ini kenaikannya tidak disertai dengan volume pembelian yang meningkat sehingga terjadi tekanan jual ketika menyentuh area
angka EMA 21 yaitu 424. Jika nanti mampu breakout dari 424, menurut saya kenaikannya terdekatnya bisa menutup gap down yaitu di 464 ya. Hati-hati jika terjadi breakdown dari area dari support trendline-nya ini ya. Support trendline garis kuning ini ya, hati-hati. Dan dilihat dari stochastic RSI-nya pun sudah mengalami jenuh jual dan ada potensi untuk golden cross. Maka menurut saya masih ada potensi kenaikan terdekatnya yaitu di 464 atau 466 jika mampu breakout dari EMA 21424. Ya, untuk BABP seperti itu. Selanjutnya yaitu saham Friend. Saham Friend hari ini closing di angka berapa ya? Saham Friend hari ini closing di angka 133. Masih di bawah EMA 21 ya. Menurut saya potensi kenaikannya jika mampu breakout dari EMA 21 bisa ke 139 terdekatnya ya. Karena di situ ada gap down yang belum ditutup ya. Menurut saya jika mampu breakout dari 134 maka ada potensi kenaikannya di 138 hingga 139 karena di situ ada gap down yang belum ditutup. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya sudah mengalami golden cross dan berada di posisi jenuh jual ya, menurut saya ada potensi untuk ke 138 dan 139 terdekatnya. Selanjutnya itu saham AGRS ya, saham AGRS. Saham AGRS hari ini closing di angka 308 ya. 308 yaitu breakout dari EMA 90 dan EMA 21. Mantap ya. Dan terjadi indikasinya akan terjadi golden cross di stochastic RSI-nya. Dilihat dari stochastic RSI-nya menurut saya ini adalah terindikasi akan terjadi namanya bullish hidden bullish divergence ya, di mana price-nya naik tetapi stochastic RSI-nya turun ya. Terdekatnya menurut saya potensinya naiknya ke 354 terdekatnya ya. Hati-hati jika mengalami breakdown dari closing breakdown dari 276 ya. Sebentar. Closing dari 272 ya. Hati-hati karena bisa koreksi lanjut ya, tapi secara keseluruhan menurut saya ini masih oke ya, karena breakout dari EMA 20 dan EMA 21 dan EMA 90. Oke, menurut saya terdekatnya bisa ke 354 atau terlebih dahulu ke 336 untuk AGRS. Selanjutnya yaitu saham Wika. Saham Wika hari ini closing di angka 915 ya, closing masih di bawah EMA 21 ya. Di sini ada area supply yaitu di 915 hingga 960. Jika EMA 21 ini di breakout maka ada potensi untuk ke 960 terdekatnya ya. Terdekatnya bisa ke 960 karena hari ini kenaikannya disertai dengan volume pembelian yang melejit. Potensi bisa breakout dari EMA 21 dan terdekatnya menuju ke 960 untuk saham Wika. Ya, hati-hati jika closing breakdown dari 860 ya, karena bisa potensinya melanjutkan penurunan. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya terindikasi golden cross ya ini ya untuk saham Wika. Oke, saya rasa cukup untuk saham Wika. Selanjutnya yaitu saham Trim. Saham Trim ini sudah pernah saya ulas sebelumnya ya, karena di sini Trim membentuk pola IHNS ya. IHNS. Oke, ini terbentuk pola IHNS menurut saya ya. Dan kenaikannya menurut saya target kenaikannya di 240 ya. Karena hari ini melejit dengan volume pembelian yang melejit pula dan masih di atas EMA 21 dan EMA 90, maka tidak menutup kemungkinan bisa ke 240. Dilihat dari stochastic RSI-nya pun sudah golden cross ya. Menurut saya potensinya bisa mencapai ke 240. Hati-hati jika closing breakdown dari 186 ya. Oke, saya rasa cukup saham-saham tersebut yaitu saham-saham request dari teman-teman di grup WA. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum gabung di WA grup saya, silakan join
klik saja link WA grup di deskripsi pada video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya share di sini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk melakukan analisa ulang kembali, karena ini bukan rekomendasi buy dan bukan rekomendasi sell. Segala sesuatu keputusan teman-teman buy atau sell adalah tanggung jawab masing-masing. Oke, terima kasih telah berkenan menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.